Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. 1 tahun sudah kita menjalani ibadah secara daring. Kiranya ibadah-ibadah secara daring terus dapat setia diikuti untuk memperteguh iman percaya kita di masa-masa pandemi yang entah kapan berakhirnya. Ibadah hari ini firman Tuhan dilayankan oleh Ibu Rosmewani Sega dengan tema Kasih Allah Melampaui Penghukuman. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa wartalisan yang perlu disimak melalui tayangan berikut ini. Ibadah sekolah minggu hari ini digabung dengan ibadah umum. Talkshow Komisi Kespel GKI Taman Majapahit dengan tema Sebelum, Saat, dan Sesudah Badai COVID-19 bersama Dr. Priyadi Wijanarko, dokter spesialis paru di Rumah Sakit Columbia, akan dilaksanakan pada Rabu 14 April 2021 pukul 7 malam melalui Zoom. Pendaftaran dapat diakses melalui link yang tertera. Pendaftaran akan ditutup jika peserta sudah memenuhi kuota. Komisi Kespel. Tayangan keterampilan membuat mie pelangi akan tayang pada Senin 22 Maret 2021 pukul 4 sore di kanal YouTube GKI Taman Majapahit yang akan dipimpin oleh Ibu Maria Sonya. Dalam rangka menyambut Thanksgiving Day, Panitia Thanksgiving Day membagikan celengan ungkapan syukur kepada jemaat untuk diisi selama kurang lebih 2 bulan. Celengan ini nantinya akan dikumpulkan pada Minggu 6 Juni 2021 pada pukul 8 pagi hingga 12 siang di gereja, ataupun dititipkan melalui pamong wilayah masing-masing. Dan bagi jemaat yang tidak bisa mengumpulkan celengan pada tanggal ini, dapat menghubungi panitia. Adapun dana yang terkumpul akan dipergunakan untuk dana pemeliharaan gereja. Apabila jemaat belum mendapatkan celengan dan rindu untuk turut serta ambil bagian, dapat menghubungi panitia dengan nomor yang tertera. Komisi Remaja akan dilaksanakan ibadah dengan tema Yes Weekend pada Minggu 21 Maret 2021 pukul 4 sore yang dipimpin oleh Pak Handoko melalui Zoom. Komisi Persekutuan Doa akan dilaksanakan PDRJ Gabungan pada Rabu 24 Maret 2021 pukul 7 malam melalui Zoom. Komisi Kesenian, Lesson Music, piano, keyboard, biola, bass, drum, gitar sementara akan ditiadakan. Demikian wartalisan, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah kelima. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita agar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dengan berdiri, kita membaca Mazmur 103 ayat 8 yang demikian bunyinya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kita bersyukur menyambut undangan Tuhan untuk datang kepadanya. Mari bersama kita pujikan pujian dari PKJ 4, baitnya yang pertama dan kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak-sorak haleluya.
jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Umat Allah yang terkasih, marilah kita mengawali ibadah Prapaskah kelima ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Damai sejahtera dan cinta kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat Allah yang terkasih, 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 berbunyi demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah membawa pemulihan di dalam kehidupan kita. Kita meyakini di dalam kasih, penghukuman dan penghakiman digantikannya menjadi pengampunan dan pengasihan. Mari kita bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekarang marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa dan kesalahan kita. Diberikan kesempatan kepada setiap anggota jemaat untuk berdoa secara pribadi, mengaku segala dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami manusia lemah dan berdosa yang beroleh anugerah kasih dari Allah. Kami bersyukur sebab Engkau memanggil dan memilih kami untuk menjadi anak-anak terang. Maka di dalam kasih dan pengampunan-Mu ya Tuhan, kami merindukan karya Tuhan yang memulihkan dan memperbarui kehidupan kami. Di dalam Kristus kami memohon. Sesungguhnya anugerah-Mu membuat kami berani untuk beranjak keluar dari dosa. Namun rupanya dosa begitu memikat dan menarik perhatian kami, sehingga kadangkala atau seringkali kami gagal untuk meninggalkan kehidupan kami yang penuh dosa. Padahal karya salib Tuhan telah mengampuni kesalahan dan menghapuskan dosa kami. Karena itu, kami memohon pengampunan kepadamu ya Allah yang penuh kasih setia dan penyayang. Di dalam Kristus kami memohon. Sucikanlah hidup kami ya Tuhan, murnikanlah hati nurani kami, bersihkanlah pikiran kami, dan mampukanlah kami untuk terus mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan, yang senantiasa menuntun langkah juang kami melalui firman-Mu kepada setiap kami. Di dalam Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Di dalam Kristus dosamu telah diampuni. Di dalam Kristus dosamu juga telah diampuni. Mari menyambut berita anugerah dari Allah untuk pengampunan dosa setiap kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dan 10 berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Syukur kepada Allah. Marilah hidup dalam perdamaian dengan Allah dan sesama kita. Damai Tuhan beserta saudara sekalian. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang yang terang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Mari sekarang kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekarang tiba saatnya bagi setiap kami untuk berdiam diri, menenangkan hati, serta seluruh keberadaan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan karena kami terbatas dan karena kami lemah, oleh karena itu kami memohon terang Roh Kudus menerangi hati pikiran kami, memberi kami hikmat dan kemampuan untuk mengerti dan memahami firman-Mu, menghayatinya sebagai sebuah kebenaran yang kami akan berlakukan di dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Berkatilah setiap kami, baik kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah melalui firman-Mu kami dikuatkan, diteguhkan, dan dimampukan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan menurut Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua diambil dari Ibrani 5 ayat 5 sampai 10. Demikian pula, Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan tatap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Allah yang terkasih, bacaan Injil di dalam ibadah kita pada saat ini saya akan bacakan dari Yohanes pasal 12 ayat 20 hingga ayat yang ke-33. Yohanes pasal 12 ayat 20 hingga ayat yang ke-33, demikianlah bunyinya. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua pasti tahu ya, dan mungkin bahkan bisa menyanyikannya dengan lancar ya. Lagu yang berjudul Amazing Grace. Kalau di dalam Kidung Jemaat itu judulnya adalah Ajaib Benar Anugerah. Ya, lagu yang banyak dikenal orang ya.
Penulis lagu ini, John Henry Newton, adalah seorang yang menuliskan lagu ini ketika ia mengalami satu perubahan yang besar di dalam hidupnya. Hidupnya yang lama berubah dan ia menghidupi satu kehidupan yang baru, dan pada saat itu ia menuliskan lagu ini. John Henry Newton yang menulis lagu Amazing Grace ini adalah seorang kapten kapal budak, ya. Ia adalah seorang yang menggeluti pada waktu itu penjualan dan pembelian, ya, budak-budak manusia pada waktu itu. Waktu itu manusia, orang-orang diperdagangkan, diperjualbelikan. Dan John Henry Newton adalah seorang kapten kapal yang mengangkut budak-budak tersebut. Ia beroleh banyak keuntungan. Dia seorang yang melakukan tindakan yang tidak memanusiakan sesamanya, yaitu para budak itu. Ia juga orang yang sangat menentang, ya, Tuhan, dan tidak pernah di dalam hidupnya ada kerinduan, ada upaya untuk mendekat kepada Tuhan. Tetapi pada tahun 1748 dikatakan ketika ia berlayar dengan kapalnya, kapal itu kemudian dihantam oleh badai yang sangat luar biasa. Badai yang digambarkan begitu dahsyat sehingga sebenarnya kapal yang berlayar di tengah badai itu tidak akan mungkin selamat. Tetapi dikatakan dengan ajaib, kapal yang ditumpangi oleh John Henry Newton ini selamat. Dan saat itulah, di dalam gemuruhnya ombak dan badai yang besar itu, dikatakan John Henry Newton ini berseru kepada Tuhan. Tuhan yang ia sama sekali tidak pedulikan sebelumnya. Tuhan yang sama sekali tidak punya arti dalam hidupnya sebelumnya. Tetapi ia berteriak kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Dan John Henry Newton dan kapal itu selamat. Dan dikatakan saat itu ia kemudian bertobat. Kemudian ia menjalani satu kehidupan yang baru, kehidupan yang dipulihkan oleh kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, istilah ditarik oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, ditarik oleh anugerah Tuhan, itu biasanya diberikan atau dikenakan kepada orang-orang yang seperti John Henry Newton ini. Di dalam hidupnya yang lama, ia hidup dalam kesia-siaan, ia hidup di dalam dosa, dan kita semua tahu upah dosa ialah maut. Ia hidup dalam satu kehidupan yang tidak ada makna, tidak ada arti, sia-sia semuanya. Tetapi anugerah Tuhan menangkap dan menarik dia keluar dari kehidupan yang lama, kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang upahnya adalah maut itu, kepada satu kehidupan yang baru di dalam Kristus. Dan itu sebabnya di dalam pemulihan, di dalam pembaruan yang dialaminya, John Henry Newton bisa menuliskan Amazing Grace, ajaib benar anugerah Tuhan yang menyelamatkan, yang memulihkan, dan kemudian melahirkan ia sebagai ciptaan baru di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ditarik oleh anugerah Tuhan. Jikalau tadi kita memperhatikan ayat-ayat di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33 yang kita baca, dalam ayat yang ke-32 kita menemukan ayat yang berkata demikian, dan aku, kata Yesus, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, karya Kristus, pengorbanan Kristus di kayu salib, itulah yang dikatakan Yesus di dalam ayat yang ke-32 ini.
ketika aku ditinggikan dari bumi, ketika aku akan naik ke atas salib itu, pada saat itu aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Sama seperti apa yang dialami oleh John Henry Newton. Ia ditarik oleh kasih Allah, ia ditarik oleh anugerah Allah yang terwujud, yang nyata di atas kayu salib karena pengorbanan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita kembali sebentar melihat Yohanes pasal 12 ayat 20 yang kita 20 sampai 33 yang kita baca tadi. Kalau kita melihat ayat yang ke-20, di situ dikatakan di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi hendak merayakan Paskah. Dan pasal 12 yang kita baca dari Injil Yohanes ini menunjukkan beberapa peristiwa. Misalnya pasal 12 ayat 1 hingga ayat 8, ayat 9 hingga ayat yang ke-17, lalu kemudian ayat 11, lalu ayat 12, di mana Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Dan kemudian di dalam ayat 20 pasal 12 ini dikatakan di dalam kemeriahan, di dalam semangat banyak orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ya, ada begitu banyak antusiasme yang muncul dari orang-orang yang datang. Bukan hanya dari kalangan orang Yahudi ternyata. Ayat 20 ini mengatakan terdapat beberapa orang Yunani. Mereka mungkin pernah mendengar, mereka mungkin melihat, atau bahkan secara khusus di dalam apa yang terjadi di dalam pasal 12 ini, mungkin mereka melihat ketika Yesus diurapi di Betania. Bahkan mungkin mereka ikut di dalam menyaksikan bagaimana Yesus itu dielu-elukan di Yerusalem. Yesus ini sosok yang beda, ya, sehingga kemudian mereka meminta untuk bertemu dengan Yesus. Ada rasa ingin tahu di dalam diri orang-orang Yunani ini. Mereka mendatangi Filipus, Filipus memberitahukan kepada Andreas, lalu Andreas dan Filipus menyampaikan kepada Yesus. Tetapi jawab Yesus bukan boleh atau tidak, tetapi Yesus menjawab, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan, dan seterusnya itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang khususnya di dalam bagian yang kita baca ini yang memiliki antusiasme untuk datang bertemu dengan Yesus. Enggak salah, ya. Tetapi ketika Yesus menjawab kemudian di ayat yang ke-24, lalu ayat yang ke-32 dan ayat-ayat yang kita baca ini menunjukkan bahwa tidak salah orang punya antusiasme untuk datang bertemu dengan Yesus seperti orang-orang Yunani ini. Karena memang Yesus berkata, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Tetapi semua itu datang rame-rame, ya, mendatangi Yesus penuh dengan rasa ingin tahu, pengen mengerti dalam batas-batas dan dalam semangat sedalam dan sebesar apa, tidak apa, tetapi semuanya nanti akan melihat kepada salib Kristus. Dan ketika melihat kepada salib itulah kemudian orang atau seseorang yang tadinya mungkin datang dengan berbagai macam motivasi di dalam dirinya, akan kemudian ketika diperhadapkan pada salib itu, seseorang akan mengambil keputusan untuk percaya atau tidak. Karena Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salib sesungguhnya bukan lambang kemuliaan. Salib adalah lambang kekalahan. Salib adalah lambang penderitaan. Salib adalah lambang duka cita.
Dan ketika seseorang atau banyak orang yang digambarkan di dalam Yohanes pasal 12 ini, yang sebelumnya melihat Yesus melakukan mujizat, mendengar apa yang disampaikan dan diajarkan oleh Yesus, kemudian berbondong-bondong datang ingin tahu, ingin mengenal, ingin mendekat kepada Yesus, dan kemudian berhadapan dengan salib. Dan kemudian salib itu membuka mata setiap orang dan kemudian memberikan satu kesempatan bagi setiap orang untuk memilih percaya atau tidak, karena ternyata sama seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika Yesus memberitakan tentang kematiannya, penderitaannya, banyak murid yang tidak percaya, tidak siap menerima bagaimana seorang Mesias, seorang yang diharapkan untuk membebaskan dan memerdekakan, justru tergantung di atas kayu salib dan mati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salib memang menarik banyak orang, tetapi di hadapan salib itu setiap orang harus mengambil keputusan. Gak bisa hanya ramai-ramai melihat dan kemudian sama seperti rombongan orang yang mengeluh-elukan Yesus. Pada saatnya ketika berhadapan dengan salib, maka orang harus memutuskan. Karena Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kematian Kristus di kayu salib itu bermakna kira-kira demikian. Satu, kematian Kristus selaku korban Paskah akan menarik banyak orang kepada Dia, itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-32. Kematian Yesus di kayu salib adalah media bagi Allah, cara Allah untuk memuliakan dirinya. Dan di poin yang kedua ini yang banyak orang tidak mengerti, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena di dalam pikiran manusia kemuliaan itu adalah sorak-sorai gempita kemenangan. Kemuliaan itu adalah berlimpah di dalam banyak hal. Kemuliaan itu adalah nama baik, bukan diejek, dihina, dicela, bukan. Tetapi salib sebaliknya dari itu. Tetapi orang yang memahami, orang yang betul-betul percaya akan tahu bahwa salib itu adalah cara Allah menunjukkan kemuliaannya. Kristus disalib juga menunjukkan bahwa cinta kasih Allah yang begitu besar melalui peristiwa disalib itulah yang akan membuat banyak orang datang dan mendekat serta percaya kepada Kristus. Bukan janji-janji, bukan peristiwa-peristiwa ajaib, bukan iming-iming yang disampaikan oleh Yesus, tetapi Kristus disalib. Salib itulah yang membuat orang akan merasakan dirinya tidak berarti, merasakan dirinya hancur di dalam dosa dan kesalahan, dan kemudian memohon pengampunan dari Tuhan. Di depan salib itu bisa terjadi. Salib menjadi daya penarik orang untuk datang kepada Yesus sekaligus sebagai penguji dan penyeleksi. Maksudnya seperti yang saya katakan di awal tadi. Kalau orang datang kepada Yesus mengharapkan satu hidup yang berlimpah sukacita terus, mengharapkan hidup yang dipenuhi dengan kemudahan-kemudahan dalam segala hal, jauh dari penderitaan, jauh dari kesusahan. Ketika berhadapan dengan salib, mungkin seseorang akan merasa kecewa dan berpikir bahwa ini tidak seperti yang ia harapkan. Ia mengharapkan hidup yang enak, hidup yang menyenangkan. Tetapi kenapa Tuhanku, juru selamatku justru disalib dan mati? Salib itu menjadi daya penarik orang karena
Itu adalah bukti cinta kasih Allah kepada manusia berdosa, sekaligus juga menjadi penguji bagi orang yang mau percaya dan mengikut Yesus di dalam arti, apakah seseorang juga mau menanggung derita, mau menanggung cela dan hina, mau menanggung hukuman, mau menanggung penganiayaan sama seperti yang dialami oleh Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu kita melihat banyak orang barangkali yang percaya kepada Kristus, bersemangat penuh sukacita ikut Tuhan, tetapi ketika harus berhadapan dengan kesulitan, berhadapan dengan pergumulan, berhadapan dengan penderitaan, kemudian kecewa. Loh, kok ikut Tuhan kayak begini? Saya membayangkan tidak seperti ini. Apalagi karena statusnya sebagai pengikut Kristus, kemudian ia harus menderita kesulitan, ia harus menderita penganiayaan, bahkan mungkin harus mempertaruhkan nyawa, berkorban hidup demi cintanya kepada Tuhan. Orang mungkin berkata, ada orang mungkin berkata, tidak, bukan ini yang saya harapkan. Dan orang tersebut mungkin mundur karena kecewa, karena tidak seperti yang ia bayangkan. Mengikut dan percaya Yesus itu juga adalah jalan penderitaan. Salib Kristus juga menjadi media penyembuhan dan pemulihan dari kuasa dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sejenak kita memikirkan, merenungkan apa yang menarik kita untuk datang dan percaya kepada Yesus. Apakah janji-janji, apakah sesuatu yang dijanjikan kalau kamu ikut Tuhan akan seperti ini, akan seperti ini, atau apa Bapak Ibu? Apakah betul cinta kasih Tuhan yang nyata di atas kayu salib itulah yang menarik kita untuk datang kepada Tuhan dan mendekat kepadanya dan percaya kepadanya? Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita butuh anugerah Allah untuk terus mendekat kepada Tuhan. Karena komitmen kita, kesetiaan kita, totalitas hidup kita mengikut Tuhan perlu diuji oleh salib Kristus. Apakah kita mengikut Tuhan bukan hanya ketika ia dielu-elukan saja, disambut dengan penghormatan dan kemuliaan? Apakah kita juga ikut Tuhan ketika ia berjalan menuju kepada salib, artinya hidup penuh dengan pergumulan dan penderitaan? Apakah dalam kesukaran, penderitaan, pergumulan, penganiayaan kita tetap setia kepadanya? Atau hanya pada saat-saat yang menyenangkan saja? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, cinta kasih Allah menarik kita untuk mendekat kepadanya, mendekat kepada salibnya. Tetapi dunia juga menarik kita untuk mendekat kepada dunia. Kita ini berada dalam situasi ditarik oleh segala hal yang merupakan kenikmatan di dalam dunia ini. Kita ditarik oleh kehidupan lama kita. Buat apa percaya kepada Tuhan? Hidup seperti ini, hidup yang lama ini lebih menyenangkan. Lihatlah, kamu ikut Tuhan, bukannya hidupmu tambah enak, bukannya hidupmu tambah menyenangkan, malah susah terus. Coba bayangkan hidupmu sebelumnya. Sebelum kamu mengikut Tuhan, hidupmu malah enak, menyenangkan. Setelah kamu percaya kepada Tuhan, maka hidupmu kok susah. Kita ditarik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam situasi kehidupan kita itu, mana yang lebih banyak menarik kita Bapak Ibu? Apakah kita lebih banyak tertarik kepada dunia ini dan keindahan di dalamnya, kehidupan lama kita, atau cinta kasih Tuhan yang nyata melalui pengorbanan Kristus di kayu salib itu membuat kita semakin dekat, menarik kita semakin dekat, dan membuat kita mengabaikan segala keindahan dunia ini, segala tawaran kehidupan yang lama yang mungkin lebih menjanjikan dibanding kehidupan mengikut Tuhan. Kita semakin dekat ditarik kepada Tuhan, karena kasih Allah
melampaui segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika demikian di dalam kehidupan kita, maka mari kita terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan, memusatkan seluruh perhatian dan konsentrasi kita, seluruh keberadaan hidup kita hanya kepada Tuhan, agar hanya kuasa kasih Allah yang melampaui segala sesuatu itu yang menarik kita untuk terus dekat dan terus dekat kepadanya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat di dalam ayat yang ke-27 ketika Tuhan Yesus berkata, "Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini." Apa yang kita pahami dari ayat yang ke-27 ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Kita melihat bagaimana Yesus menjadikan jalan menuju salib itu sebagai jalan hidupnya, bertaat sepenuhnya kepada kehendak Bapanya. Oleh karena itu, yang perlu kita renungkan kembali melalui firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini adalah, adakah di dalam hati kita, adakah di dalam hidup kita kerinduan, keinginan untuk bersikap seperti Yesus, taat setaat-taatnya, taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa, meskipun kita tahu bahwa jalan yang akan kita tempuh dalam ketaatan itu adalah jalan yang penuh penderitaan, jalan yang penuh kesukaran. Tetapi kita berkata, "Tuhan, kehendak-Mu lah yang utama dalam hidupku, dan aku mau taat sampai mati seperti Kristus, karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita." Menjadikan jalan salib itu, menjadikan salib itu sebagai way of life, jalan kehidupan kita. Demikianlah kita menjalani kehidupan kita, melihat bahwa ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada Bapa sebagai yang pertama dan terutama di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu, sama seperti Yesus tahu bahwa ketika Ia naik ke atas kayu salib, itu bukanlah suatu kesia-siaan, tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus, "Aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Jikalau kita menjalani hidup kita sama seperti Yesus, bertaat kepada kehendak Bapa di dalam segala situasi apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, Bapak Ibu percayalah bahwa jalan hidup, cara hidup yang seperti itu juga menarik banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita bingung, bagaimana ya caranya saya bersaksi dalam hidup saya supaya orang percaya kepada Tuhan. Bagaimana saya membawa orang untuk percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui firman Tuhan pada saat ini? Mari jalani hidup seperti Yesus menjalani hidup, bertaat kepada Tuhan. Jalan salib sekalipun ditempuh, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan dengan melakukan itu, kita akan menarik banyak orang juga untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagi setiap kita, sama seperti John Henry Newton yang mengalami kasih Allah yang mengubah hidupnya, demikian juga kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang telah hidup di dalam Kristus. Kita ingat bagaimana Allah mengubah hidup kita dari yang lama menjadi baru. Dan mari kita menghidupi kehidupan kita yang baru itu sekarang dengan keteguhan hati. Karena jalan salib itu telah dilalui oleh Yesus, dan kita pun mungkin akan dituntun melalui jalan salib itu. Tetapi tidak apa, karena melaluinya akan banyak orang datang dan percaya kepada Tuhan dan menerima kasih Allah yang juga akan memulihkan kehidupan mereka. Tuhan memberkati kita. Amin.
Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang kekasih, mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang senantiasa mengasihi anak-anaknya, pada saat ini Bapa kami ingin naikkan doa syafaat kami. Kiranya Tuhan Kau sempurnakan doa kami, sehingga doa ini berkenan di hadapan Kau. Pertama-tama kami berdoa untuk program komisi-komisi di gereja kami, GKI Taman Mojopahit. Kami mohon agar setiap program yang telah direncanakan oleh setiap komisi, Tuhan sempurnakan program tersebut, sehingga setiap program dapat dilaksanakan seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, berkati setiap anggota komisi, supaya mereka dalam melayani Tuhan penuh sukacita, hati yang bersih dan penuh kesabaran, sehingga terbentuk kerjasama antar anggota dalam menjalankan program-program komisi sekarang ini dan perencanaan program yang akan datang. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi pergumulan keluarga jemaat di GKI Taman Mojopahit yang berkaitan dengan masalah studi anak-anak, masalah pekerjaan mereka maupun keluarga jemaat. Tuhan, berkati anak-anak dalam studi mereka, supaya mereka dapat mengatasi segala hambatan dalam studi mereka dengan bersandar pada Tuhan, sehingga mereka dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa bagi pekerjaan jemaat-Mu, kiranya Tuhan selalu memberkati jemaat-Mu dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap masalah pekerjaan jemaat-Mu. Berkati juga keluarga jemaat saat ini Tuhan, yang sedang bergumul dengan berbagai masalah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi setiap anggota untuk saling merendahkan diri dan saling mengampuni, sehingga semua masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit atau lemah tubuh, termasuk jemaat yang usia lanjut, kiranya Tuhan jamah dan memberikan kesembuhan bagi mereka, sehingga mereka senantiasa memuliakan Tuhan setiap hari. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami berdoa bagi keluarga jemaat yang sedang berduka cita saat ini. Kami mohon Tuhan, Engkau curahkan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang berduka tersebut, sehingga pada kesempatan yang lain setelah masa kedukaan mereka berakhir, mereka dapat memberikan penghiburan pada keluarga yang mengalami kedukaan, sehingga kasih Tuhan akan nyata dalam hidup mereka. Pada saat ini kami teringat bagi anggota jemaat yang saat ini sedang berulang tahun, biarlah sukacita yang dialami tidak melupakan untuk berbagi kasih dengan orang lain, seperti yang Tuhan ajarkan bagi jemaat-Mu.
sehingga umur panjang dan sukacita tersebut juga dapat dirasakan oleh orang lain juga. Tidak lupa kami juga berdoa bagi pemerintah Kota Semarang hingga pemerintah pusat. Kiranya Tuhan berikan hikmat bagi para pemimpin kami, hati yang jernih, hati yang terbuka untuk melihat kondisi kehidupan penduduknya, sehingga segala kebijakan yang diambil dapat menyentuh berkat hidup semua lapisan masyarakat. Khususnya untuk masalah pandemi Corona 19 yang melanda Indonesia dan negara-negara dunia saat ini. Dengan adanya vaksin Corona 19 yang telah ada, kiranya Tuhan memberkati pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 untuk segera dapat mengatasi pandemi ini dengan baik. Bagi jemaat GKI Tahun Majapahit, kiranya ikut berperan aktif dalam menghambat perkembangan Corona 19 ini dengan tidak pernah meninggalkan protokol kesehatan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan protokol kesehatan ini akan melindungi mereka, keluarga mereka, dan masyarakat sekitarnya. Jemaat yang kasih, sebentar lagi akan dilaksanakan penyerahan persembahan. Kiranya Tuhan, persembahan ini Engkau terima dan sucikan, sehingga dapat diberi oleh majelis untuk dikelola demi kemuliaan nama-Mu dan pelebaran kerajaan-Mu di bumi. Bapa dalam surga, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami sebagai berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan adalah wujud ungkapan syukur kita atas segala berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Marilah membawa persembahan pada Tuhan dengan hati bersyukur, bersukacita dan sukarela. Nats yang mendasari persembahan diambilkan dari Mazmur 107 ayatnya yang pertama dan kedua. Demikian bunyinya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Bapak, Ibu, Saudara dapat melihat tayangan berikut ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Umat Allah yang terkasih, ingatlah bahwa pengampunan dan pengasihan Allah membuat hidup kita mengalami pemulihan dan pembaruan. Tetaplah hidup dalam pimpinan Allah Roh Kudus yang terus-menerus memperbarui kehidupan kita. Dan
Umat Allah yang terkasih, ibadah tidak hanya ada di dalam gedung gereja. Hidup kita sehari-hari juga adalah ibadah yang harus kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka sekarang marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin.